Tadi baca ininya, pencetak, penghafal, dan pejuang, Masya Allah. Jadi bukan ngafalin aja, Ustaz ya? Insya Allah. Kenapa, Ustaz? Kalau ngafalin aja kan udah banyak kali ya? Betul. Ya, kita itu kan hidup di masyarakat, di negara yang atau dimanapun belum Islam diterapkan secara kafah itu ya. Betul. Di Al-Quran banyak dihafal, dibaca, tapi diterapkan itu kan belum. Itu dia. Makanya kita ingin mencetak kader-kader pejuang Al-Quran di sini. Ya satu hal saja mungkin ya, saya selalu ingatkan dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sabako dirhamun nyata alfi dirhamin. Jadi satu dirham itu bisa mengungguli 100.000 dirham. Satu dirham? Ya. Itu bisa ngalahkan? Bisa ngalahkan 100.000 dirham. Sekarang satu dirham kan katakanlah misalnya 50.000. Satu perak ya? 50.000 lah ya. Nah itu bisa mengalahkan berarti 100.000 5 miliar. Gimana ceritanya? Ya justru sahabat bertanya gimana? Masya Allah, Darun Nahdoh Islamiyah, Masya Allah. Pencetak, penghafal, dan pejuang Quran. Waduh, ini luar biasa nih, keren banget ya. Masya Allah, bayangkan ya kalau kita bisa ikut berkontribusi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, saya sedang berada di pesantren tahfiznya guru saya, Ustadz Arif Billah, Masya Allah, Darun Nahdoh Islamiyah. Dan Masya Allah, pesantren tahfiz Quran ini mencetak penghafal dan pejuang Quran. Nah, apa keunikan dari Darun Nahdoh ini dibandingkan dengan yang lainnya? Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol nih. Dan teman-teman semuanya, insya Allah, mudah-mudahan setiap kita yang berkontribusi, ya, membantu, mendukung, mendoakan, semuanya akan mendapatkan porsi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enak banget nih daerahnya, udaranya bersih, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti sebelah sini nih bisa juga dibebasin kali ya, Masya Allah. Wih, tinggal dirapihin sama kita nih. Ya, teman-teman mau ikut nggak? Mau ikut gampang. Ada mau ngambil 1 meter, 2 meter, 3 meter ya. Saya ikut, insya Allah saya juga wakaf nanti di sini. Dan saya bareng-bareng sama antum semuanya ya. Kita temuin dulu guru kita nih sambil ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan banyak dapat insight tentang pesantren penghafal Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Punten Ustaz. Aduh, baru sempat datang nih. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Ustaz, tadi baca ininya, pencetak, penghafal, dan pejuang, Masya Allah. Jadi bukan ngafalin aja, Ustaz ya? Insya Allah. Kenapa, Ustaz? Kalau ngafalin aja kan udah banyak kali ya? Betul. Ya, kita itu kan hidup di masyarakat, di negara yang atau dimanapun belum Islam diterapkan secara kafah itu ya. Betul. Di Al-Quran banyak dihafal, dibaca, tapi diterapkan itu kan belum. Itu dia. Makanya kita ingin mencetak kader-kader pejuang Al-Quran di sini. Ini teman-teman semuanya unik nih, karena biasanya mencetak penghafal Quran di mana-mana tahfiz tuh banyak, Ustaz. Tapi pejuang Quran, ini. Ustaz, tadi saya udah ngobrol sama teman-teman, saya bilang ini kayaknya lahan di sebelah bagus banget. Mudah-mudahan pada mau ngambil pembebasan lahan nih. Tapi sebelum itu kita pingin ngobrol-ngobrol, Ustaz, sambil jalan mungkin, Ustaz. Boleh. Ke mana dulu kita nih? Ke masjid mungkin? Boleh, ayo. Ustaz. Wah, udah jadi masjidnya. Masya Allah, ini wakafnya teman-teman ini udah jadi. Insya Allah, Ustaz, saya juga nanti ikut wakaf di sini sama keluarga dan teman-teman semuanya ya. Insya Allah kita ikut wakaf. Ini memang ini Ustaz, lahan yang masih belum dibebaskan. Ya, belum dibebaskan. Ini kan memang baru di DP-in ya istilahnya ya. Iya. Oh, ini udah di DP-in. 7.000 meter. 7.000 meter. 8.000 ya? 8.000. Ya Allah, alhamdulillah ini kesempatan kan amal kita nih. ingin menampung sebanyak-banyaknya. Itu dia. Mereka yang yatim duafa yang punya semangat untuk belajar. Yatim duafa. Tuh, Tad, di sini berbayar nggak, Ustaz? Alhamdulillah full gratis ya, beasiswa gitu. Ini yang keren, ini jarang nih. Biasanya. Justru karena kita kan ingin membantu gitu ya. Waduh, Masya Allah. Biasanya bayar, ada uang baju lah, uang inilah, uang itulah. Nah ini full gratis, berarti mirip kayak Cinta Quran Center. Full gratis ya. Tapi banyak yang tanya, Ustaz, nanti duitnya dari mana? Nah itu justru. Insya Allah dari Allah. Ya, syariatnya dari kaum muslimin yang mudah-mudahan harus punya keyakinan, teman-teman. Kadang-kadang kita tuh suka ragu ya. Nanti duitnya dari mana? Lah ini juga dari mana tiba-tiba udah bisa begini bisa gitu kan? Ini masjidnya
dikasih nama masjid apa, Ustaz? Ini kita belum kasih An-Nahdoh, insya Allah. Nahdoh itu banyak teman-teman nanya. Apa itu, Ustaz? Nahdoh. Jadi Darun Nahdoh itu artinya kampung atau negeri kebangkitan. Ya. Masya Allah. Jadi kita ingin dari kampung ini membangkitkan umat ya di sini paling tidak. Keislamannya, ya, kesadarannya. Betul. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Oh, Darun Nahdoh ya. Tempat ini disebut dengan Darun Nahdoh. Jadi Masjid An-Nahdoh. Masjid An-Nahdoh insya Allah. Masya Allah. Kita lihat yuk, dalam yuk. Yuk kita lihat. Masya Allah. Ustaz, kenapa waktu di awal yang dipilih untuk pesantren anak-anak duafa? Kenapa nggak pesantren untuk orang-orang mampu? Kan juga banyak orang mampu yang belum punya kesempatan untuk nyantri. Ya pertama gini, kita ya pengalaman pribadi juga ya. Jadi saya juga berangkat dari kaum duafa, kebetulan juga sebagai orang tua ya, yang ingin kemudian punya anak istilahnya pesantren ya, di lembaga yang istilahnya kredibel ya atau berkualitas. Sementara kan kita punya keterbatasan dana. Ya. Nah, makanya kan saya yakin bahwa banyak sekali di tengah-tengah kita ya, yang orang tua sangat ingin mereka jadi betul karena kekurangan. Dan ini saya kira banyak sekali gitu ya. Kalau yang mampu sebetulnya mungkin ya, ke depan mudah-mudahan kita bisa ini juga ya. Tapi prioritas sekarang itu ya kaum yatim duafa. Masya Allah. Jadi duafa. Ustaz, masjidnya keren ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ngambil? 1 bata, 2 bata? Nah, ini nih. Masya Allah. Ini muat berapa orang? 300. Sekitar 300-an ya? Kira-kira. 300. Atau ada rencana untuk ditingkat? Insya Allah. Insya Allah ya? Kalau pondasinya ini udah untuk lantai 2 lantai. Alhamdulillah. Wah. Insya Allah. Wah, lega 300. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Jadi pusat ibadah, pusat kajian juga tapi masyarakat sekitar juga diundang untuk kajian di sini ya. Jadi majelis. Insya Allah. Bahkan kita sekarang udah berjalan kajian ibu-ibu sudah berjalan. Kajian ibu-ibu. Kalau di sana kan di Pondok Putri kita bahkan berangkat dari majelis awalnya. Jadi udah 12 tahun, Ustaz. Lama ya? Udah 12 tahun di sini. Membina masyarakat itu. Nah, jadi teman-teman ini uniknya, Ustaz. Kan biasa kan kalau pesantren ya pesantren aja. Tapi ternyata ini juga membina masyarakat. Nah, jadi bermanfaat buat masyarakat sekitar ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kira-kira saat Ramadan kekejar nggak? Insya Allah. Soalnya pada mau wakafnya di Ramadan. Insya Allah. Nah, ini saya tayang nih, teman-teman saya tayang. Sekalian juga antum boleh save untuk Ramadan, ya. Karena Ramadan katanya beda, Sat. Pahalanya beda, jadi pada nungguin Ramadan. Menurut Ustaz gimana, Sat? Bagusnya? Ya, kalau saya ya. Ketika kita ada niatan baik harus segera. Karena kan belum nggak menunggu. Kan belum tentu umur kita kan. Gimana kalau umur kita nggak nyampe gitu kan? Gimana kalau nggak nyampe Ramadan? Bisa itu kan. Insya Allah. Apalagi yang kedua kan bisa jadi niat kita berubah. Malum setan itu kan luar biasa. Betul. Ya. Sudah ada niat. Hari ini mungkin kita bersungguh-sungguh berniat, tapi kan belum tentu besok lusa. Tiba-tiba jadinya beli handphone aja lah. Betul. Insya Allah. Soalnya ini saat banyak yang terpengaruh. Karena insya Allah kan ketika justru mungkin ini bisa dipakai di bulan Ramadan, itu kan justru pahalanya mengalir kan. Oh gitu. Target kita ini sebelum Ramadan. Sekarang, tapi kan dipakainya di Ramadan, kan pahalanya pakai Ramadan. Itu, ya. Iya. Kalau menunggu belum tentu dapat. Betul. Kalau Ramadan misalnya belum selesai kan sayang juga gitu. Iya. Kita targetnya justru sebelum Ramadan. Aduh, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Saya mudah-mudahan bisa taraweh bareng di sini nih. Amin, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan panjang umur juga. Ustaz, ini toilet sama ininya di sebelah? Nah ini rencana di Oh, di sebelah sini. Yeah. Oh, iya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini batasnya sampai mana, Zat? Ini ya, gedung apa? Bangunan ini. Bangunan? Nah, kalau ini yang belum dibebaskan, yang 7-8 ribu meter ini. Antum yang bebasin, ya. Bener ya, nanti klik aja di bawah ini kan ada nomor rekeningnya. Langsung aja. Ya, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Ambil ya, bismillah, pahalanya mengalir abadi. Bayangin teman-teman ya, siapa orang paling bahagia? Orang yang jasadnya sudah tidak ada tapi pahalanya abadi selamanya. Enak banget ya, Ustaz ya. Orangnya tidur tapi saldonya ngalir terus. Investasi akhirat. Aduh, itu pahalanya ngalir terus. Ya, Masya Allah kayak di Bintaro, Ustaz. Itu tanahnya 5.000 meter. Yang wakaf nggak punya anak. Jadi dia bilang, dia nangis tuh.
Saya anak yang soleh nggak punya pahala jariah. Ilmu yang bermanfaat nggak punya saya pahala jariah. Nah, saya ada kesempatan katanya. Yang ketiga apa? Harta yang diwakafkan. Masya Allah, langsung ambil sertifikat teman-teman. Tahu berapa? Nggak besar. Besaran di sini 7.000. 5.000 meter, tapi Bintaro. Semeternya 20 juta. Masya Allah, luar biasa ya. Segini nih semeter nih. 20 juta dikali 5.000. 100 miliar, Sat. Dan beliau sekarang sudah tidur lelap di tanah kusir. Tapi pahalanya mengalir abadi. Teman-teman mau ya? Ayo, kalau saya mah jangan tunda-tunda, hidup mah sebentar. Ya. Dan harta kita yang sesungguhnya kan yang kita wakafkan. Betul. Ya kan? Kalau yang kita makan mah habis. Jadi apa ya kalau jadi sampah ya? Baju habis ya. Masya Allah. Jadi rencananya kalau ini selesai, pembangunan berikutnya apa nih? Ya, kita sedang membangun kelas-kelas. Itu yang selama ini kan kita juga menempati santri itu bangunan yang sebenarnya diperuntukkan untuk tadinya sih kantor ya. Tapi karena ruangan terbatas jadi dipakai dulu. Oh, kantor dipakai ruang belajar santri. Jadi karena kebetulan yang wakaf tanah ini kebetulan ada bangunan, sekaligus bangunan yang kemudian kita sedikit modifikasi untuk kemudian dijadikan sementara ruang ini. Alhamdulillah. Jadi habis selesai masjidnya bersamaan bangun ruang belajar. Betul. Baru pembebasan lahan. Karena sekarang santri juga calon-calon santri udah ngantri sebetulnya. Wallahu Akbar. Mungkin karena gratis itu, Ustaz. Nah, itu dia. Masalahnya saya yang kepikiran, Ustaz. Saya sedih juga nih. Gimana ceritanya yang mau masuk banyak tapi ruang belajar nggak ada gitu. Ya, antum bisa ngerasain ya. Perasaan saya terhadap umat ini gitu. Mereka ingin belajar, ingin mengakses kitab, ingin mengakses Quran, tapi nggak punya tempatnya. Dosa loh kita loh, membiarkan loh. Sementara handphone kita, mobil kita bagus, sementara kita membiarkan saudara kita mau ngakses tuh. Rame Ustaz ya daftar ya? Alhamdulillah. Padahal untuk tahun ini kan kita belum buka sebetulnya. Belum buka aja udah ngantri. Masya Allah. Nah, atau teman-teman ada yang punya anak mau nyantri di sini, saya rekomendasi. Beliau mah kakak saya, guru saya, Masya Allah ya, spesialis bahasa Arab ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz Arif Billah mah. Jadi Ustaz, kalau nanti ini dibuka, berarti ada ikhwan akhwat di sini ya? Iya. Ikhwan akhwat. Jadi kayaknya masjidnya juga nggak cukup saat segini. Ya makanya kan kita ingin mengembangkan terus ya. Iya. Karena ingin seluas-luasnya memberikan manfaat buat umat. Gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga ya kepada kaum muslimin bagian dari insya Allah investasi ya terbaik ya insya Allah. Saya tuh kan ini selalu selalu jelek banget kalau antum kirim nasihat-nasihat dari para ulama, terutama dari nasihat buat saya tulisan-tulisan antum. Aduh, saya bahkan sering minta tulisan beliau secara khusus itu saya posting ulang. Itu saya minta nasihat mungkin dari perkataan-perkataan ulama-ulama tentang keutamaan bersedekah atau kisah-kisah para ulama yang menggugah kita semuanya. Mungkin teman-teman ingin juga dapat tausiah, nasihat dari antum. Ya satu hal saja mungkin ya. Saya selalu ingatkan dengan sebuah hadis Nabi. Sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sabako dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Jadi 1 dirham itu bisa mengungguli 100.000 dirham. 1 dirham? Ya. Itu bisa ngalahkan? Bisa ngalahkan 100.000 dirham. Sekarang 1 dirham kan katakanlah misalnya 50.000. 1 perak ya? 50.000 lah ya. 50.000. Nah itu bisa mengalahkan berarti 100.000 5 miliar. Gimana ceritanya? Nah justru sahabat bertanya gimana Rasulullah kok bisa seperti itu? Ternyata kata beliau ada orang punya 2 dirham. Ya, kemudian diinfakkan 1 dirham. Berapa persen kan? Masya Allah. 50% kan? 50%. Ada orang kemudian punya banyak harta. Iya. Misalnya dia katakanlah punya 100 miliar. Iya. Dia infak 5 miliar berapa persen? Cuma 5% kan? 5% ya, nggak sampai 10. Iya kan? Berarti ini kata Nabi yang 100.000 ini diinfakkan 50.000 itu 50%. Sementara yang 100 miliar cuma infak 5 miliar 5%. Kecil. Oh. Jadi hakikatnya yang besar itu malah yang 1 dirham. 1 dirham tadi. Artinya pada sini kita ketika tidak ada alasan ketika kita miskin katakanlah ya. Justru ketika kita mungkin sedikit harta itu kesempatan pahalanya besar. Walaupun kita punya 1 dirham, ya, bisa melampaui. Ya. Artinya apalagi kemudian kita punya kelapangan itu ya. Oh, lebih. Nah, itu mungkin mudah-mudahan ini yang selalu. Nah, itu kan. Jadi artinya di sini yang penting itu di sisi Allah dan Rasul itu nilainya. Ya, mungkin kita hanya
1.000 perak, 2 karena perak. kadang ada yang takut, nggak banyak Ustaz, cuma 10.000, 20.000 gitu. Itu Ustaz. Di sisi lain kemudian kita juga yang merasa sudah banyak berwakaf, justru jangan merasa sudah banyak ya, banyak, karena boleh jadi kalahkan dengan orang yang kurang tadi. Ya. Misalnya kita udah 5 miliar nih, padahal hartanya masih 100 miliar. Berarti kalau dia ingin mengalahkan orang yang tadi, yang 50.000, harus 50 miliar kan? Baru benar itu. Nah itu baru benar. Masya Allah, luar biasa. Nah. Dan saya teringat saat ketika Nabi sholat asar itu kan, beliau begitu salam langsung melompati soft belakang, langsung masuk ke kamar istrinya. Para sahabat kan bingung kan, ada apa Nabi nggak biasanya gitu kan. Ternyata begitu keluar dari kamar beliau memegang lantakan emas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah ngapain? Kenapa kok begitu cepat gitu? Nggak nunda. Maksudnya kan kita kan kalau habis sholat kan saat ya nantilah gitu. Toh juga emasnya kan nggak lari gitu. Tapi Nabi nggak loh. Ambil kemudian Nabi katakan, aku teringat ada emas di kamar istriku yang belum aku keluarkan sedekah. Makanya kenapa, Masya Allah. Makanya kenapa Imam As-Sawri dalam sebuah kaulnya mengatakan, jadi kalau kita punya niat ya untuk bersedekah, niat berbuat baik, harus segera lakukan sebelum kalian dipisahkan dengan niat tadi oleh setan gitu. Karena kan yang namanya qalbu, hati kita kan berubah-ubah itu ya. Dan benar saya sering begitu. Udah punya niat nih, pasti tiba-tiba ada yang lebih perlu lagi nih. Ada aja itu. Betul. Jadi yang kedua mungkin yang kemarin saya share itu yang cerita ini selalu menggugah ya, siapa? Imam Lais bin Sa'ad yang dimana beliau tuh seorang ulama besar, kaya raya karena beliau pengusaha. Jadi beliau itu sampai diceritakan dalam banyak kitab ya, kitab Mu'tabar itu. Jadi setiap tahun masuk hartanya itu 80.000 dinar. Setahun. Dinar loh, bukan dirham. Kalau sekarang kan katanya 1 dinar itu 4.500.000-an. Berarti 300-an miliar kan? Setahun. Kayaknya Masya Allah. Tapi ulama ya? Ulama. Wah keren. Nah yang luar biasa beliau itu sering tidak bayar zakat. Masya Allah. Coba, padahal zakat itu kan udah kena wajib. Zakat ya. Itu kalau diukur dengan emas kan 80 gram ya. Masya Allah. Nah jadi kenapa tidak bayar zakat? Karena sebelum haul itu udah diinfakkan semuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Iri banget ya. Jadi sebelum kena haulnya habisin gitu. Habisin. Itu luar biasa kan. Kira-kira ada nggak zaman sekarang seperti ini? Bermalu gitu ya. Segitunya ulama ya. Jadi sekarang banyak kan orang kaya nggak bayar zakat, tapi kan memang pelit. Sementara ini ulama kaya raya tidak bayar zakat karena hartanya segera dihabiskan. Tidak bayar zakat bukan karena pelit. Karena disuruh dihabiskan. Karena nisabnya nggak ada. Betul. Jadi nggak sampai nisab. Jadi sisa harta yang setiap tahun itu nggak sampai nisab. Karena tadi udah habis. Ya. Kita ini itu kan nisabnya nggak sampai, pelitnya sampai. Itu saya pikir saking ulama ya cerdasnya beliau mereka itu karena lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Ya Allah. Gitu. Mudah-mudahan jadi pelajaran kita semuanya. Amin. Saat kayaknya tulisan-tulisan gitu harus sering harus diupload nih teman-teman, nanti insya Allah ya follow Instagramnya Darun Nahdoh ya. Alhamdulillah tadi keren Sat. Bagus, saya setuju banget tadi websitenya ada, Instagramnya ada, Facebooknya ada, YouTube-nya ada. Jadi teman-teman yang mau membantu ada akses. Karena ini saat banyak yang, wah kita nggak mau main-main yang begituan gitu. Ya pokoknya mah dari Allah aja semua gitu. Ya, itu bagian dari keyakinan, ranah akidah. Tapi kan ada ranah syariah, ranah amal gitu kan. Ada ikhtiar ya. Betul. Kita harus dibedakan kan. Ya saya juga terus terang ini berangkat dari sebuah keyakinan ya. Kita berangkat tidak punya apa-apa, tapi karena yakin ini kan kayak gini misalnya Ustaz. Kan kalau dipikir-pikir, ini kan kita membiayai anak istri saja, itu kan berat ya. Ini nampung anak orang. Malah mikirin orang. Anak orang dari mana? Tapi saya berpikir gini, jadi setiap individu manusia itu kan sudah diberikan rezeki oleh Allah. Jadi kalau misalnya sebelum mereka mondok, mereka santri itu diberi makan lewat siapa? Hakikat dari Allah lewat orang tuanya. Ketika di sini dari Allah lewat lembaga ini insya Allah. Makanya kita yakin bahwa dari manapun jalannya, insya Allah dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada santri yang kelaparan gitu. Alhamdulillah. Nah itu semua tentu atas dasar kebaikan para donatur, para wakil, para muhsinin. Mudah-mudahan ini juga bisa mendorong. Masya Allah. Karena insya Allah ini adalah
yatim duafa, tapi mereka dicetak untuk jadi penghafal dan pejuang Al-Quran. Nah, itu yang keren banget ya. Kenapa pejuang Al-Quran? Tadi dikatakan karena Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, dihafal, tapi ingin diterapkan. Ya, karena kita tahu bahwa dunia ini sekarang, termasuk Indonesia, jauh dari keberkahan. Kenapa? Karena Al-Quran tidak diterapkan kan. Nah, kita ingin mencetak kader-kader untuk memperjuangkan itu. Suatu saat mudah-mudahan negeri ini dan dunia diatur oleh bahkan ini saat di Cinta Quran itu dapat data kan 58% umat Islam nggak bisa baca Quran. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi 70% katanya. 70% nggak bisa baca Quran. Ironis kan ya. Sedih ya. Bacanya nggak bisa, gimana paham isinya, gitu. Gimana perjuangkannya gitu kan. Teman-teman dukung ya program-program santri jadi orang tua asuh juga boleh saat ini. Iya, itu insya Allah salah satu program kita juga. Orang tua asuh misalnya. Satu santri misalnya teman-teman biayain setengahnya dari biaya hidupnya. Kan kalau patungan 2 orang kan bisa. Ada yang 3 orang gitu ya. Nah, satu lagi keutamaan penghafal Quran. Kan penghafal Quran itu dia menghafal. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan apa yang dia hafal dan dia amalkan? Ya, pertama tentu tidak semua orang punya kemampuan, kesanggupan menghafal Quran. Iya benar. Nah, kadang-kadang mungkin kesibukan. Saya juga sebenarnya belum hafal. Tapi tentu tidak semua orang pada akhirnya juga maksud saya punya kesempatan ya. Semua orang punya kesempatan untuk bisa meraih keutamaan dari para penghafal Al-Quran. Yang namanya penghafal Al-Quran itu kan murojaah itu tidak 1 kali kan. Iya. Padahal kata Nabi 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Mereka berulang-ulang terus. Nggak mungkin 1 huruf. Nggak mungkin 1 huruf. Ribuan huruf setiap hari kan. Masya Allah. Nah kalau kemudian mereka yang menghafal Quran ya, tenaganya dari mana? Ya, makan dari mana? Ketika kita punya sumbangsi memberi makan mereka, ya, memfasilitasi mereka, saya yakin mengalir juga kepada kita gitu. Masya Allah. Apa yang mereka baca sekian. Mereka hafalkan. Ya betul. Insya Allah ya. Jadi Islam itu adil ya, maksudnya betul. Ada orang yang punya harta tapi nggak bisa ngafal, ada orang yang bisa hafal tapi nggak punya harta, ada kesempatan gitu untuk mendapatkan pahala yang sama. Aduh ya Allah, Robi ini dalam banget kalau beliau udah nasihatin tuh, aduh meleleh kita ya, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, mudah-mudahan hatinya Allah lembutkan ya. Coba kita lihat lagi kawasan di luar, Sat. Saya tertarik untuk pembebasan lahan, Sat. Insya Allah kalau ini kan 3.000 meter, rasanya kalau pesantren sebanyak itu kurang, Sat. Iya, 1 hektar minimal lah gitu ya, supaya bisa lebih lapang, kawasan hijaunya bisa lebih besar. Ini sekarang posisinya ada berapa ribu meter, Sat, yang belum dibebaskan? 8.000? 8.000 ya. Berarti tambah kan ini 1,1. Ini juga sebenarnya ditawarkan di belakang. Ini juga ada? Oh, udah. Bisa juga. Termasuk ya, intinya artinya potensi besar untuk dibebaskan lagi. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sih. Nah, ini kalau sebelah berapa luas? 1.000 ini. 1.000. Depan masjid ada 8.000. 8.000 yang ini. Coba kita ngeliat ke sana ya. Kok udah ditanamin kurma-kurma, Sat? Jadi palem sih. Jadi ini memang. Oh, palem bukan kurma. Walaupun baru DP, ini memang sudah diberikan pemiliknya itu untuk ya terserah mau diapain dulu gitu ya. Jadi makanya kita lagi pembersihan ini. Kita manfaatkan mungkin kalau bisa untuk lahan produktif gitu ya. Sebelum dibangun gitu. Insya Allah. Pemiliknya belum ada rencana untuk wakaf, Sat? Dipanas-panasin ya, udah mungkin karena mungkin belum ada kebutuhan juga. Masih ada kebutuhan. Ya. Nah, ini nih teman-teman nih, cakep nih. Nanti kita bebasin dari depan sana, jadi bisa keliling nih. Betul. Ini aksesnya bisa berapa jalan, Sat? 3 jalan, Sat. Oh, bisa 3 jalan. Kalau dibebaskan semuanya ini. Wah, ini enak banget, udah rata. Ini masih ini. Iya. Sat, kalau teman-teman mau ikutan per meternya berapa, Sat? 300. 300.000. Masih murah ya. Murah banget. Iya. Dapat semeter. Iya. Semeter 300. Masya Allah. 300.000 bisa dapat 1 tapak semeter. Iya. Ya kan? Masih murah ya. Mumpung masih murah. Iya. Tapi murah. Nilainya dibandingkan 20 juta per meter. Iya, betul. Padahal pahalanya sama aja. Pahalanya sama. Sama. Insya Allah. Oh, ini udah mulai dirapihin ya? Ya, baru sebagian kecil nih. Nah, rencananya ini kan
Masjid. Ya. Nah, yang 8.000-nya gimana saat ini ya? Dari sisi lokasi dan penempatannya rencananya. Nah, ini mungkin Ustaz Ridwan yang ini ahli arsiteknya. Arsiteknya nih, Masya Allah. Gimana Ustaz Ridwan rencananya? Ya, jadi insya Allah rencananya di kawasan ini akan dibangun sebuah pusat produktif buat pesantren gitu, karena kedepannya kita berharap kita pesantren bisa mandiri gitu ya, bisa mandiri, bisa membiayai. Nggak terus donatur. Betul, seperti itu. Jadi wakafnya diproduktifkan. Nah, itu mungkin kesananya. Jadi pesantrennya di tanah yang 3.000 itu, 3.000, yang 7.000, 8.000 ini nanti kita kawasan produktif. Misalnya apa nih rencananya? Rencananya kita akan ada pertanian, ada juga peternakan, gitu. Perikanan. Insya Allah kita akan coba mulai. Jadi paling tidak santri makannya sudah terjamin. Setiap hari makan ikan lele sama nila. Kambingnya juga ada. Ya, sayurnya juga sudah ada. Masya Allah, cakep banget. Jadi ini Ustaz kok ada kayak kandang ayam? Jadi kebetulan memang masih punya pemilik lama ini. Pemilik lamanya. Bekas kandang ayam memang. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang Ustaz, guru-guru kita ada berapa orang Ustaz? Guru yang eksis sekarang. yang baru berapa? Baru 6. Ada 6 guru. Masya Allah. Ya, baru sedikit kan. Itu kebayang Ustaz, bulanannya juga kan. Lumayan. Ya. Kalau guru kan tidak gratis. Wah, itu. Terus bahaya, justru kita harus memuliakan guru itu. Itu Ustaz. Bahkan kata Nabi kan sesungguhnya yang paling berhak. Betul. Ya. Dan paling berhak. Mereka harus dimuliakan, makanya jangan ala kadarnya mengujurnya. Iya, benar. Ya. Harus yang terbaik. Yang terbaik, ya. Masya Allah. Betul. Bukan kalau di zaman Umar bin Khattab itu katanya ditimbang dengan emas ya. Betul. Ditimbang dengan emas ya untuk guru ya. Ya, Masya Allah. Ini berarti depan berbatasan dengan jalan ya? Jalan juga. Nah, tunggu sampai jalan. Ya. Wah. Jadi sebenarnya yang 8.000 meter sampai sini. Ya. Nah, ini kita juga ke depan mudah-mudahan jadi milik kita juga gitu. Iya. Ini saat nanti peta gambarnya. Oh, baik. Ya, gambarnya. Jadi kawasan ini untuk ini, masjidnya di mana. Karena akan lebih semangat kalau udah melihat gambar tuh. Ya, siapa tahu saat ada yang mau ngambil satu kawasan sendiri. Luar biasa. Kemarin gitu saat ada yang saat berapa totalnya, udah semua aja gitu. Iya, kita sering nemuin yang begitu. Bahkan Mbak Peggy Melati Sukma ya, dulu artis, sekarang jadi ustazah. Alhamdulillah beliau berdakwah sekarang. Beliau ganti nama jadi Khadijah dan beliau sudah keliling dunia. Beliau tuh ayahnya wafat. Ada tanahnya 1 hektar lebih di Cigombong. Diwakafin ke Cinta Quran. Jadi padahal tempatnya sudah bagus di pinggir jalan, dekat dengan stasiun kereta api, tapi ya gitu. Saat itu tanah di Cigombong nggak kepake, ayah wafat, wakafin aja deh, buat ayah aja. Gitu, saya mah udah nggak ngambil. Padahal saat itu kawasan mahal. Karena kan sekarang ada rencana pembangunan Walt Disney kan daerah situ. Nah, Lido, tapi diwakafin saat pinggir jalan. Nah, teman-teman ada nggak yang mau kayak gitu? Atau bisa juga saat strateginya, ada yang punya lahan, lahannya dijual. Uang penjualannya dilempar ke sini. Banyak juga begitu. Jadi ini cara berwakaf tuh banyak sekali teman-teman. Dan ini Ustaz, bisa juga yang komitmen kali Ustaz ya. Komitmen tuh misalnya gini, tadi kan 300.000 per meter. Saya misalnya ngambil 100 meter. Udah per bulan aja, 3.000. Ya kan? 3.000 berarti 10 bulan. Selesai, dapat 100 meter. Karena kan kalau 1 meter kan santrinya cuma berdiri. Tapi kalau 100 meter kan santrinya bisa halqoh di situ ya. Masya Allah. Kita doakan ya. Mudah-mudahan Ramadan ya Ustaz. Ramadan itu kan puncaknya orang kesadarannya tinggi. Ya, 300 dikali berapa berarti? Sekali 8. Berarti sekitar 2-an ya? 2,4 mah kecil Ustaz. Ramadan Ustaz. Jadi gini, saya kalau bisa kecil. Sekarang sebelum Ramadan infak wakaf. Wakaf Ramadan sudah meningkatkan lagi. Sudah ditingkatkan untuk pembangunan. Maksudnya infaknya Ramadan lebih meningkat lagi. Itu sekarang dan nanti di Ramadan, jangan nanti nggak jadi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para wakif, para donatur. Alhamdulillah wakaf untuk pembangunan studio Cinta Quran Kreatif Studio bertahap telah dilakukan. Beberapa alat-alat canggih untuk menopang dakwah digital telah kita tunaikan. Dan bertahap kita akan menyelesaikan pembangunan, yakni pembebasan tanahnya dan pembangunan gedungnya, juga infrastrukturnya.
Tentu semua alat-alat ini digunakan di jalan dakwah. Dan bayangkan setiap kali alat ini ditayangkan untuk menghantarkan hidayah, maka kita pun kebagian pahalanya. Bahagia sekali. Maka sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan tentu ini belum tuntas, belum selesai. Karena ini adalah bagian kecil dari perjuangan kita menghantar hidayah hingga ke penjuru dunia dengan media dakwah digital. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan istiqomah dalam kebaikan. Lanjutkan wakafnya, insya Allah masih ada kesempatan bagi yang belum berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.